jadi kayak menjahit hal-hal yang berhubungan itu kan. Iya, 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 iya. Ya, karena mungkin buat kita dan teman-teman terkait quarter life crisis kan kadang kadang keras kepala untuk menekuni satu hal itu malah menjadi blunder kan. Nah, itu juga pertanyaan juga sih Mas sebenarnya. Maksudnya Ya, ya. eh menekuni satu hal kan ada buku yang Hmm. mengatakan bahwa 10.000 jam itu yang Ya. diperlukan untuk kita menjadi seorang expert gitu, Jen. Dan Hmm. apapun yang kita kerjakan gitu, Ya. ketika kita sudah mencapai 10.000 jam, kita sudah bisa dibilang expert di bidang tertentu. Dan bisa jadi mungkin tadi Mas Mas Aji bilang generalis atau Hmm. spesialis gitu. Mungkin memang Ya. ketika orang-orang yang benar-benar tekun spesialis bisa jadi juga works juga bisa jadi Mas. Jadi memang Hmm. situasinya juga berbeda-beda menurutku ya. Ya, ya, ya. Setiap orang beda-beda sih. Iya, Setiap iya, orang beda-beda. Cuma kita memang perlu lebih lebih fleksibel ya, lebih iya, lebih agile gitu, kayak kayak lincah agile gitu, ya. kayak ya kan. Jadi kayak Mas Kun kan jadi host terus Hmm. bikin vokal grup ya Oh. kan, Hmm. sempat jadi bermain peran juga gitu. Nah Iya, selama itu iya, salah satu hal yang dihadapin seseorang yang berada di quarter life crisis adalah pembandingan. Mas Kun ngalami nggak oh membandingkan pasti, dirimu dengan orang lain? pasti, Mungkin mungkin pasti, bisa bisa share waktu itu membandingkan dirimu dengan siapa, Mas? Kalau boleh boleh cerita nggak? Maksudnya iya. musisikah atau dan how to handle with that? Oh iya pasti. Yang jelas apa ya? Pasti sebagai seorang apa? Sebagai seorang seniman, sebagai orang yang membuat karya, pasti kita dibandingkan dengan orang-orang yang lebih sukses dari kita, yang Ya, lebih sukses dari kita, yang punya karir yang lebih bagus dari kita, yang mungkin eh, istilahnya yang atau sebagai manusia, sebagai hmm, seseorang yang berusia 25-an pada saat itu juga dibandingkan hmm, oleh sepupunya atau oleh hmm, saudaranya atau bahkan sama pasangannya gitu. Saya pun hmm, sebenarnya mungkin itu bukan dari orang lain. Kadang yang paling jahat kan kadang diri kita sendiri kan, yang ya, membanding-bandingkan kita dengan orang lain gitu, yang akhirnya ya di usia segitu kacau sih Mas, kacau banget sih hmm, menurutku dengan karir yang tidak jelas pada saat itu, tidak jelas dalam artian kedepannya walaupun aku tahu mau kemana, tapi kan hmm, masih belum hmm, tahu ini akan works apa hmm, tidak karena hmm, bekerja dengan istilahnya pakai kaki sendiri, tangan sendiri gitu. Dan ya, ya itu cukup ini sih, cukup situasinya cukup ruwet. waktu ya. Iya, Mungkin ada ini Mas, mungkin mungkin di kesempatan ini nggak boleh jawab, boleh nggak sih? Jadi ya, ya. mungkin ada satu satu musisi yang dulu Mas Kun itu kayak dangak gitu, melihat melihat dia itu kayak Oh, dia benar-benar berada di atas, tapi di akhir-akhir ini Mas Kun berkolaborasi, siapakah musisi itu? siapa ya? Uh, Atau dulu dulu sering-sering mendengarkan lagunya atau mungkin jadi iya, apa ya iya, iya. kayak uh, Uh, sebenarnya banyak sih sebenarnya yang belum hmm, kesampaian itu almarhum Grisha Mas, pengen banget oh, sebenarnya, ya cuman masih ya belum ya belum belum kesampaian, tapi ada beberapa yang yang sudah kesampaian. akhirnya kenal. Sebenarnya Hmm, kalau kolaborasi sih belum sih Mas, cuman hmm. akhirnya kenal dan bisa Sepanggung sepanggung. ngobrol, Hmm, itu hmm, luar biasa banget ya. Salah satunya misalnya dengan siapa ya, hmm, misalnya dengan Bang Marcel, misalnya Marcel Siahaan gitu, hmm, bisa bisa hmm, kenal, bisa ngobrol yang tadinya cuma dengerin sebagai solois ya. Kalau misalnya yang lain hmm, banyak sih, kayak sekarang bisa ngobrol sama siapa, aleknya White Shoes gitu. Maksudnya hmm, hmm. itu hal yang tidak terbayangkan Tidak dulu terbayangkan gitu. dulunya ya. Iya. Ya, Terus ya, ya. sama abang-abang dari sore sore band itu Oh kayak ya, sudah ya.
nggak kemarin Mas Gusti baru apa mengaransemen ulang lagu sulung, Gustinya sore mengaransemen lagu sulung pakai string gitu, dan itu kan hal yang anjir, kayak aku tuh dulu ngefans banget sama orang ini gitu, yang akhirnya dia sekarang apresiasi karya aku itu kayak wah, nggak ngira lah ya, benar-benar dulu nggak bayangin tapi sekarang bisa dialamin gitu ya. Iya. Jadi, itu kan salah satunya karena Mas Kun bisa lihai menghadapi pembandingan itu tadi ya Mas ya. Iya, iya. Ya, gimana cara Mas Kun menghadapi pembandingan itu dulunya? Ketika misal ada teman atau mungkin ada orang atau mungkin dirimu sendiri membandingkan gitu. Lalu apa yang dirimu lakukan untuk solve itu? Gitu? Pada saat itu sih aku masih belum bisa ini ya Mas, maksudnya belum bisa mencernanya dengan baik. Aku nggak tahu sih, pada saat itu residu yang keluar mungkin adalah rasa kecewa, rasa marah, rasa minder dan segala macam yang muncul gitu, yang mungkin respon yang aku lakukan bukan hal yang baik untuk ditiru pada saat itu gitu. Cuman memang yang menyelamatkan adalah mungkin pada saat itu aku merasa dulu masa-masaku itu terpuruk gara-gara idealismeku itu, Mas. Maksudnya karena idealisme dalam bermusik itu yang membuat aku terpuruk. Tapi sekarang aku merasa malah terselamatkan oleh dia gitu. Jadi hal-hal yang hanya bisa dijawab oleh waktu itu loh, Mas. Gimana ya jelasinnya? Jelasinnya juga gimana itu? Di titik tertentu ya, di titik tertentu memang kita ini kayak ya perlu ngalamin gitu ya. Ya kan gitu kan. Kita bisa dijelasin gitu, bisa dijelasin dan mungkin jalan pengalamannya Mas Kun itu pun tidak bisa terus dipukul rata buat teman-teman yang lainnya gitu kan. Betul sekali. Ya. Nah, kalau dulu waktu berjuang, Mas, waktu sebelum sukses sekarang, mimpimu itu sebenarnya apa sih, Mas? Kepenginmu apa? Dan sekarang ini, apakah sudah tercapai atau belum? Di awal karir. Aku justru malah merevert balik ke belakang, Mas, waktu masih istilahnya masih kecil lah, bukan masih kecil ya, masih masih kecil lah, masih apa ya? Masih bayi. Masih bayi pada saat aku membayangkan. Aduh, bayangkan. Jadi saat di dalam kandungan itu aku merasa regresi ya, mundur ya kan? Regresi. Jadi aku merasa kalau sekarang ya, aku merasa sudah lebih dari cukup sih, Mas. Apa yang aku dapat sekarang, aku merasa sudah sangat berlebih sekali. Karena yang aku mau istilahnya ya manusia berkembang. Maksudnya berkembang dari perjalanan itu setelah melewati quarter life crisis, berkembang lagi apa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, dan akhirnya ternyata saya ketika ada di satu titik kembali ke dulu pas waktu masih kecil gitu, istilahnya cuman pengen menolong orang banyak gitu, pengen berguna buat orang banyak, pengen aku dulu waktu kecil termasuk orang yang cukup sensitif gitu, kayak ngelihat apa istilahnya bahkan pada saat misalnya di mall gitu, ngelihat ada orang apa yang tukang bersih-bersih atau apa tuh kayak rasa kasihan gitu, ngelihat dulu aku ingat pernah nangis lama banget itu ngelihat video badak diambil culanya itu loh, Mas. Video badak diambil culanya terus ditinggal mati, itu aku bisa nangis. Maksudnya istilahnya ada sisi-sisi yang akhirnya
membuat aku pengen berdamai dengan hidupku, dan salah satu cara aku berdamai dengan hidupku itu ya akhirnya bisa berguna untuk orang lain gitu, sesedikit apapun Ya. Ya. itu. Dan melalui musik itulah ya, Mas Kun memilih untuk Dan sebagai alhamdulillahnya jalan ya. Mas, melalui Ya. musik, dan itu hal yang nggak terkira sama sekali. Jadi istilahnya Ya. sudah sekarang, kenapa aku bilang berlebih ya sekarang, karena aku bisa bermusik, sesuatu yang aku suka, bisa istilahnya aku merasa dengan respon yang aku dapat, aku bisa membantu orang, dan istilahnya juga bisa jadi jalur karir. Jadi aku merasa sangat berlebih, sangat cukup gitu, lebih dari cukup. Lebih dari cukup ya. Iya. Ya. Jadi mungkin bisa dikatakan bahan bakar Mas Kun untuk berkarir sampai sekarang adalah niat untuk membantu orang ya. Itu pada akhirnya sih Mas. Ya. Setelah pencarian melihat di masa kecilnya gitu kan, di mana ada daya empati ya, kekuatan berempati ya kan. Iya. Hal-hal yang kayak gitu yang dulu aku juga sempat kesel, kok aku orang sensitif banget ya, maksudnya untuk hal-hal kayak gitu ya gitu. Dan ternyata sensitivitas itu justru ya berguna akhirnya nanti. Iya. Gitu. Karena di dalam kelemahan itu ternyata ya ada kelebihannya gitu. Iya. Semacam idealisme itu tadi yang dulunya itu sebagai kayak nyebelin banget ya, menghambat, nyebelin banget, tapi sekarang ini malah menyelamatkan gitu. Iya. Nah, dari semua lagu Mas Kun, kalau Mas Kun diminta memilih satu lagu yang paling opo ya istilahnya, ini agak ini sih ya, agak kelihatannya pertanyaannya ya mungkin tidak bisa dijawab ya. Bukan. Tapi ngomong-ngomong, pertanyaan ini itu sebenarnya udah aku susun ngobrol dulu sama Bagas. Oh, iya. Tapi ada beberapa ada beberapa pertanyaan yang memang aku tambahin sih. Salah satunya pertanyaan berikut ini adalah tambah dari aku. Dari banyak lagu, kalau satu lagu Mas Kun memilih, apa Mas yang paling kelihatan kalau pas dibawain di panggung itu kayak ya lebih terasa gitu dibandingkan lagu yang lain. Kalau kita jadi sebenarnya memang tergantung kondisinya pada saat itu sih Mas, kalau aku ngerasain tergantung kondisinya pada saat itu, sedang merasakan apa, sedang butuh yang mana gitu. Tapi yang selama ini yang akhirnya ketika aku di atas panggung, kan panggung itu bukan cuma punya aku kan, panggung itu juga punya mereka yang nonton, yang datang dengan masalahnya mereka masing-masing. Mereka nonton, mereka mau meluapkan itu di atas di panggung. Sejauh ini lagu yang aku ngerasain energinya itu paling besar mungkin ya di antara yang lain adalah lagu Rehat. Aku nggak tahu kenapa lagu ini bisa nyampe ke orang segitunya ya, mungkin karena memang nggak tahu, mungkin mereka memang datang dengan membawa masalah gitu Mas. Bukan maksudnya bukan datang membawa masalah. Woi. Terus enggak, maksudnya bukan memancing masalah, bukan. Tapi maksudnya mereka membawa bebannya masing-masing. Beban pikirannya masing-masing untuk pengen diluapkan di situ. Dan mungkin lagu Rehat selain lagu Pilu Membiru ya yang lain juga sih Mas sebenarnya, tapi Rehat itu seperti titik untuk itu loh. Jadi kerasa lebih ini. Nah, ini sesuai dengan tweet Mas Kun tadi ya, kayak produktif, tapi ternyata dirimu lebih ke jeda ya kan, lebih ke ya yang kosong itu tidak harus diisi gitu. Itu kan adalah esensi dari sebuah rehat. Iya. Kalau lagu yang sangat berkesan Mas, maksudnya kayak di quarter life crisis-nya Mas Kun itu terwakili. Apa Mas lagu itu?
Kalau diginiin malah Adakah malah malah selesai ya? kalau diginiin malah susah Mas. Tapi Iya iya tapi iya. tapi kalau Kadang kesel nggak sih? lagu yang ya, Oh, tapi kalau lagu yang apa namanya menjadi daya ungkit benar-benar mendobrak itu terlalu lama sendiri toh ya. Itu yang menjadi oh pintu iya awal iya ya. iya iya pada saat Ya. itu awal awal karir ya. Awal Ya. karir gara-gara Eh, itu. Oh. apakah pas menciptakan lagu terlalu lama sendiri itu bagian dari kegelisahan gitu? Maksudnya sebuah lagu itu tercipta karena rasa gelisah Iya. dari Mas Kun yang beneran sendirian. Oh, kalau sendirian sih sebenarnya nggak. Nah ini hal yang Hmm. aku sendiri juga sebenarnya sedang mencari tahu. Maksudnya kenapa aku bisa bikin lagu terlalu lama sendiri, sedangkan Hmm. aku tidak lama sendiri sebenarnya. Tapi aku merasa pada saat itu aku dapat banget di situ ya. Ya mungkin karena aku LDR pada saat itu ya sama si Dewi kan Nah, iya, iya. LDR 9 Ya. tahun gitu. Yang nggak Oh. ketemu dan memang Oh gitu, LDR 9 tahun ya Mas ya? Beda 9 ini kan tahun. ya, beda kota, beda Beda pulau kota, bahkan ya? pindah-pindah bahkan beda negara, sempat beda negara itu 3-4 tahun. Oke. Nah, jadi Apakah pada waktu menciptakan lagu itu juga gelisah karena ketemu dengan keluarga yang ditanyain, kapan nikah dan sebagainya? ya sebenarnya Mas Ya. kegelisahannya itu, jadi terlalu lama Hah? sendiri ini sebenarnya bukan lagu romansa. Sebenarnya bukan tentang pasangan. Jadi terlalu lama sendiri ini sebenarnya awalnya aku tulis itu tentang quarter life crisis. Saya lupa dibahas ya. Jadi Iya, iya, iya. sebenarnya tentang quarter life crisis. Kenapa? Karena pencarian. Karena aku ngelihat teman-temanku, lingkungan sekitarku itu mereka orang-orang yang memang fokusnya itu pada karir, fokusnya pada sekolah, fokusnya bukan pada hal-hal yang mencari pasangan gitu. Dan mereka tidak masalah dengan itu. Yang aku temui selama ini kan lagu-lagu cinta di apa yang aku dengar ya, maksudnya yang sempat aku dengar itu kan pasti istilahnya sendiri terus terpuruk sendiri tapi terus wah aku pengen punya pacar atau gimana gitu ya. Nah, di lagu terlalu lama sendiri ini aku membuat lagu yang aku berpikir kok nggak ada gitu pada saat itu ya, kok nggak ada ya lagu yang ngomongin dia single tapi ya udah emang nggak nyari, maksudnya memang fokusnya bukan ke situ gitu. Tapi manusiawi ada di satu titik ketika kita sendirian atau melihat orang pacaran mungkin enak juga kali ya pacaran ya, cuman gitu doang gitu, tapi nggak yang sampai iya itu kan sebenarnya masa pencarian juga, pencarian dalam artian butuh nggak sih pasangan gitu. Kan aku sempat tadi kan sebelum kita sesi ini aku sempat nyari tahu juga kan tentang beberapa orang yang mengalami quarter life crisis. Salah satunya adalah ada di satu titik umur 25-26 gitu misalnya. Mungkin karena society lagi-lagi mereka dianggap sudah telat untuk menikah, bahkan merasa untuk wah gue nggak bakal nikah nih kayaknya nih, nggak bakal ada yang mau sama gue nih kayaknya, yang segala macam. Padahal mungkin dari dirinya sendiri karena belum selesai mencari, belum selesai berkarir, belum selesai istilahnya mengejar akademisnya dan segala macam gitu. Jadi itu adalah akumulasi dari isu-isu itu yang akhirnya aku bikin lagu terlalu lama sendiri. Cuman memang aku bikin kan light di atas untuk terdengar dari judulnya aja terlalu lama sendiri gitu, yang seolah-olah temanya itu adalah tentang orang yang nggak punya pasangan. Sebenarnya bukan nggak punya pasangan yang di highlight. Kalau Mas lihat dengar liriknya itu adalah tentang pencarian sebenarnya, tentang jati diri. Ternyata dan itu ditulis sedalam pas itu aku ya. umur segitu. Ternyata lagu terlalu lama sendiri itu yang banyak orang berpikir itu hanyalah lagu wajib para jomblo, tapi ternyata itu adalah hal yang begitu dalam sekali. Bahkan tadi melihat bahwa kayak ada pertentangan antara kepengen menjalin hubungan, tapi sebenarnya ya nggak kepengen banget gitu ya Mas Kun ya, tapi lebih ke kayak nyaman juga dengan sendiri gitu kan. Maka ini juga sangat relate dengan apa yang dibicarakan oleh si Erik Erikson, di mana dia mengatakan bahwa ada dilema antara intimacy dengan isolation.
Iya. Jadi di quarter life crisis itu memang ada kenyamanan untuk menjalin hubungan, tapi di Iya. satu sisi juga ada kenyamanan untuk mengisolasi diri gitu kan. Iya. 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 Dan itu dua-duanya sebenarnya ya nggak apa-apa gitu. Iya. Iya. Bukannya berarti terus intimacy itu lebih baik daripada isolation, enggak, tapi ya Iya. ya ada kalanya kita memang perlu Sesuai. isolation gitu. Iya. Iya ya tidak Iya. harus intimacy Iya. gitu. Iya. 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 Sesuai banget. Karena memang kalau Iya aku iya. ngelihat orang-orang ini beberapa pada saat umur segitu biasanya merasa bahwa wah gagal nih, gue nggak akan ada yang mau lagi nih, gue udah ketuaan, gue udah telat dulu segala macam. Padahal sebenarnya mungkin dia sendiri belum berusaha untuk itu, Ya. dan itu hal yang nggak apa-apa juga kan mas gitu. Mungkin dia memang Iya. lagi fokusnya lagi di karirnya, fokusnya lagi di sekolahnya gitu. Ya, iya, ya, ya. Oke, Mas Kun ini nggak terasa ternyata sudah hampir 1 jam. Ya. Nah, aku malah, Lanjut iya, aja, aku malah lanjut aja. lanjut ya sampai nanti ya jam 12 ya. Anu lelekan ya, lelekan. Mas ada ini nggak ada konser online terdekat atau mungkin acara Oppo terdekat? Oh ini mau udah nih mas, bener? Belum sih, ini cuma pertanyaan selingan aja sambil selingan mikir, sambil mikir pertanyaan berikut. Oh kita buka komen kali mas ya habis ini ya. Oh iya boleh, bener-bener aku juga mau buka nyalakan komentar. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan juga aku susun berdasarkan pertanyaan dari teman-teman Mas Kun. Jadi kan gitu. ada yang reply ya, ada yang reply di Twitter, ada yang reply di DM gitu. Ya. Adakah ini Mas terdekat konser terdekat atau project Oppo? Project Oppo. Sebenarnya kalau konser sih kita sudah menyiapkan sesuatu sih. Tapi ini spesial. Ini akan ya. Jangan diomongin kalau spesial aja ya. Ya ke surprise gitu. Ya. Tapi kalau konser online nggak ada ya konser untuk karena ya untuk konser offline-nya kan belum ada perkembangan kabar. Untuk manggung ya Mas ya. Ada beberapa sih, ada beberapa yang akan kita ini sih maksudnya bukan bikin sendiri kan, maksudnya saya diundang sebagai pengisi. Iya. Masih ada beberapa sih untuk bulan ini ya. Bulan ini sih ada beberapa. Nanti ditunggu di Instagram aja pasti di update. Ya, yang itu ya Kunto Aji update. Bener tuh akunnya itu? Iya, betul Kunto Aji update. Iya. Oh ya, aku jadi ingat ada satu pertanyaan itu lebih ke ini Mas. Dia itu minta saran dari Mas Kun. Dia sebagai musisi ya awal lah gitu, dia baru merintis. Saran dari Mas Kun apa buat musisi pemula? Kalau saranku mungkin ini hal-hal yang terdengar sangat klise gitu. Tapi menurutku sampai sekarang masih sesuatu yang bikin jadi apapun itu, kamu di bidang apapun bisa works. Itu tentang karakter. Bagaimana mencari karaktermu, bagaimana menemukan musikmu, caramu bercerita, bagaimana menemukan visualmu, karaktermu secara visual gitu. Itu hal-hal yang akhirnya jadi satu paket untuk seorang musisi. Dan gimana sih caranya biar bisa bikin jadi satu karakter? Karakter itu bukan dibikin menurutku. Karakter itu datangnya dari sini gitu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencari untuk apa sih yang kamu suka. Sampai biar ketemu mencari apa yang kamu suka, perbanyak referensi. Gitu. Jadi semakin banyak referensi, kamu semakin istilahnya semakin akan menemukan sesuatu yang bisa kamu ambil. Jadi kalau kamu referensinya sedikit kan istilahnya jadi kayak ngekor. Istilahnya maksudnya aku suka sama ini, tapi dia doang nih. Akhirnya jadi copycat istilahnya. Dia bukan nggak sampai copycat sih, tapi istilahnya jadi kayak mirip gitu. Tapi kalau ketika referensimu banyak, misalnya kamu bisa ya sebenarnya nggak harus yang banyak banget, tapi cukup lah untuk akhirnya kamu bisa menemukan karaktermu. Dan setiap orang berbeda-beda. Menurutku itu adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan gitu. Iya, ya aku setuju sih di bidang selain musik juga
tidak fanatik di satu genre ya, tidak fanatik di satu ilmu ya, itu malah menambah referensi kita itu untuk berkarya Ya, gitu kan. Ya, jadi buat teman-teman ya mungkin kita perlu kayak membuka diri kita untuk kayak mengkonsumsi belajar ya, ya nggak harus banyak sih, tapi paling tidak ya tadi membuka diri untuk kayak belajar hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita pelajari, iya, termasuk musik-musik yang selama ini tidak kita dengar gitu kan ya, Mas iya, Kurnia. iya, iya. Um, mm, 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 mm. Takut opo nah ya, ini aku malah bingung. Ya sama ini Mas, aku itu juga tertarik tadi berkali-kali Mas Kun itu Iya, ngomongin tentang kekuatan sosial media. iya, 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 Memang ini ya, sekarang ini kan modelnya kayak lebih ke niche market kan, kayak setiap orang itu sebenarnya punya punya iya. punya apa itu istilahnya ya, Eh, lupa aku namanya. Jadi kayak sekumpulan orang yang memang cocok dengan diri kita gitu ya. Iya, iya. Eh, kalau kita ngomongin industri musik sih, 3 tahun belakangan, insight yang aku dapat ya dari teman-teman Hmm. ngobrol, itu adalah memang kalau dulu itu kayak kita bayangin industri musik ini kayak kue gitu. Kuenya Hmm. itu terbagi cukup sedikit. Dalam Hmm. artian misalnya apa? Ketika yang naik adalah Sheila on Seven, semua dengerin Sheila on Seven, Dewa semua dengerin Dewa gitu. Kalau sekarang kue yang sama, tapi potongannya itu banyak gitu. Banyak. Ya, Potongannya banyak ya, dan kecil-kecil. Jadi bisa jadi dalam kondisi satu rumah ini aja, gitu. Misalnya hmm. aku sama Dewi itu dengerinnya beda gitu. Beda. Ya, Orang bilang mungkin dulu musik apa istilahnya ada istilah mainstream. Misalnya yang mainstream itu jalur utama. Jalur utamanya itu adalah TV. Jadi ketika apa yang ada di TV semua orang nonton TV. Sekarang kan nggak semua orang nonton TV, bahkan TV pun channelnya banyak banget gitu. hmm. Orang nemu musik di apa di platform lain, di HP-nya sekarang semua yang dia pegang dia bisa nemu musik di situ dan dia bisa play musik apapun yang dia mau gitu. Jadi memang kuenya sekarang kecil-kecil Mas. Kuenya kecil-kecil Ya, tapi banyak. Tapi menurutku ini lebih fair sih jatuhnya, lebih fair dalam ya, artian ya, ya kita masih sambil ya namanya hidup kan pasti nyari keseimbangan ya, pasti ada ya, positif ada negatifnya gitu. Menurutku untuk beberapa musisi yang punya istilahnya punya punya apa punya sesuatu punya idealisme ini lebih menguntungkan gitu karena ya, jadi nggak dimonopoli dan nggak cuma satu pintu gitu Mas. ya, ya. Mm-mm. Teman-teman tadi ngasih komen bahwa yang dimaksud circle. Bukan sih, yang aku maksud itu tiap orang punya trip ya. Trip itu TRIBE. Oh Ya, iya. ya, Tribe, trip atau tribe tribe, apa? tribe, 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 tribe. ya, tribe. Iya, Nah, iya, itu iya. Oh, ini ilat bukunya ilat si medokku ya kan. Seth Godin ya. Seth Godin, ya, Seth ya, Godin ya, ya, ya. Seth Godin. Ya, baca juga Mas ya, baca Seth ya. Godin, Seth Godin, iya